Berjumpa kembali dengan saya Elvida Maisari Siagian, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Swasta Indonesia Membangun 2 Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh saya Bapak Randy. Beliau adalah guru agama Islam di SMK Swasta Indonesia Membangun 2 Kota Medan. Assalamualaikum Pak Randy. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Bagaimana nih Bu? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Hari ini Pak kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya nanti melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi Pak adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi Pak? Karena sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Pak? Ada beberapa pertanyaan ini Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada 3 tujuan pembelajaran yang berbeda. Di antaranya, setelah mengikuti pembelajaran melalui model problem based learning atau PBL dan metode diskusi kelompok, diharapkan ini siswa ini mampu membaca Quran Surah Ibrahim ayat 7 tentang makna bersyukur Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjelaskan terjemah Quran Surah Ibrahim ayat 7, bahwasannya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita terhadap seseorang itu yang mensyukuri nikmatnya. Yang ketiga, menganalisis makna Quran Surah Ibrahim ayat 7 tentang ancaman bagi orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini yang kita harapkan nantinya kepada siswa-siswi kita agar dapat mengimplementasi di kehidupannya sehari-hari, bahwa saya dengan ayat la istaqatum la ajrakum wa nikahatu inna ada biasa. Kalau kau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Tetapi apabila kau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna ada biasa. Sesungguhnya adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian. Oh, begitu ya Pak. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran nanti yang akan Bapak capai ya Pak ya. Lalu Pak, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan nanti pada saat pembelajaran? Baik, untuk area pengembangan ini saya menggunakan 2, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama pengetahuan, yakni siswa ini mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surah Ibrahim ayat 7. Kemudian yang kedua itu keterampilan, yaitu siswa mampu menganalisis Quran Surah Ibrahim ayat 7 secara membaca secara taktil, yakni sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul hurufnya. Seperti itu. Baik Pak, berarti area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah bagian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada siswa ya Pak ya. Lalu begini Pak, saya ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun metode pembelajarannya. Baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, yang integrasinya yakni pembelajaran sosial dan emosional. Nah, kemudian yang saya lakukan yakni pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan sifatnya siswa. Dan untuk model ini bisa dinamakan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau disebut problem based learning. Oh, problem based learning atau PBL ya Pak ya? Ya, benar. Untuk metodenya mungkin saya hanya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan seperti memberikan kesimpulan.
Oh baik Pak, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional ya Pak ya. Menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan juga metodenya diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Pak ya. Lalu Pak, bagaimana dengan media pembelajaran nanti yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Ya, baik. Untuk media pembelajarannya, mungkin saya akan menggunakan PowerPoint yang dimana berisikan surah Ibrahim ayat 7 tentang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada diri kita beserta terjemahannya. Kemudian LKPD, lembar kerja peserta didik, dan tentunya laptop dan fokus yang nantinya agar persuasif atau membujuk terhadap siswa-siswa kita. Oh baik. Nah kira-kira nih Pak, kapan ya akan melakukan pembelajaran tersebut Pak? Di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa Pak? Ya. Untuk kebetulan saya dari sekolah ini dijadwal di hari Kamis di jam ke-8 sampai ke 10 di kelas 12. Kelas 12 ya Pak ya. Nanti di hari Kamis depan Pak di kelas 12 jam ke-8 sampai jam ke-10 saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat dan juga saya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Pak ya. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan ada percakapan yang terakhir Pak. Kita akan mengadakan percakapan, ada yang namanya percakapan pasca observasi yang nanti mungkin akan didampingi oleh pengajar praktik, begitu ya Pak. Sebelum kita akhiri nih Pak, kira-kira nih apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Ya, saya mendapatkan gambaran media pembelajaran. Artinya apa yang saya gunakan nantinya tentunya sudah saya persiapkan dari sekarang mungkin untuk minggu depan. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini, khususnya kepada siswa kita mampu menganalisis, mengimplementasi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Oke baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya Pak di percakapan praobservasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas nanti di hari Kamis depan ya Pak ya. Oke, demikian percakapan kita hari ini Pak. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga nanti kita ketemu kembali di percakapan pasca observasi ya Pak ya. Oke, saya akhiri, kita akhiri ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sehat semuanya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Yang kebahan? Sudah Pak. Jadi, alhamdulillah amin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi, Bapak, sebelum kita memulai pelajaran kita, hadir semuanya? Siapa yang hadir? Salah. Kenapa ya? Di kelas 12 PKP, ya. Agar kita nggak ngantuk, ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita stretching sejenak. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, dari pasangannya. Oh, dari pasangannya. Oke, dan keluar sini, Novita. Oke, coba tangannya seperti ini. Oke, ketika Bapak bilang A, dua-duanya naik atas, atas atas. Kalau udah itu kan bawah. Jadi ketika Bapak bilang down, ke bawah. Oke, konsentrasi ya. Bisa. Oke, udah mulai. 1, 2, 3, up. Up.
mengetahui ayat daripada surah Ibrahim ayat 7. Seperti itu. Jadi kita lanjutkan masuk dalam materi tentang ungkapan rasa syukur. Sebagaimana pengertian bersyukur, yakni adalah ungkapan terima kasih kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan biasanya dengan ucapan apa itu? Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji Allah bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi adapun yang menjadi landasan dalam tafsiran surah Ibrahim ayat 7, kata Allah, wa in kana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum in adzabun syadid. Kalau engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Tapi apabila engkau kufur terhadap nikmatku, kita adzabun syadid. Sesungguhnya akan ada pusatku di Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kita pahami bahwa bersyukur nikmat Allah adalah tujuan utamanya rezeki yang halal yang kita dapatkan. Karena Bapak pernah makan, pernah bekerja, dapat cepat, ada yang dapat, bersyukuri juga. Kenapa disyukuri dan dapat? Kita bisa menjadi belajar, ya kan? Belajar di dalam makan itu, kan gitu. Yakinilah bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Wa man dabbatin fil ardi wa huwa rizquha. Tidak ada satu pun makhluk yang bergerak di muka bumi ini melainkan dijamin Allah rezekinya. Jadi kita harus berpikir positif, jangan berpikir negatif. Ibaratkannya begini, Bapak menjelaskan tafsiran surah Ibrahim ayat 7 ini, maka ada baiknya kita kopinya membaca. Coba baca. Bismillah. Fa'idanakum walamin kafartum inna azabi Baik, artinya coba. Jadi jika kamu bersyukur, pasti kami akan mendapatkan nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya ada Sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah. Dan apabila kamu terhadap nikmatku, tidak ada balik, kita ada bilang tadi, semuanya ada masalah di dalam. Kita pahami bahwa dalam malam turi, kebanyakan juz 10, halaman 174, salah satu indikator seorang itu meraih kebahagiaan dunia di akhirat adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ibarat kami sebagai mereka dan lautan sebagai cintanya, niscaya kita tak akan mengikutnya itu. Jadi nikmat sehat itu rezeki, nikmat iman dan Islam itu juga rezeki, dan nikmat apa lagi? Nikmat bisa melakukan ibadah itu juga. Jadi nikmat Allah itu bukan semata-mata hanya dengan uang. Gitu. Bisa dipahami? Jadi harus kita pahami seperti itu. Al-Qubi terbanyak di 10 halaman 174. Salah satu indikator seseorang itu meraih bahagia dunia dan akhirat adalah orang yang menikmati nikmat Allah Subhanahu. Ibarat langit sebagai penanya dan lautan sebagai cintanya, saya kita terdapat mengikutnya. Makanya sabda Nabi itu, lihatlah apa yang dibawa kalian dan lihat ke atas. Hal demikian agar kalian tidak meremehkan nikmat yang telah memberikan kepada kalian. Kita harus melihat ke bawah. Ketika seorang naik mobil, masih ada yang kereta. Ketika kita lihat naik kereta, masih ada
Ketika ada yang sepeda masih ada yang berjalan kaki. Ketika ada yang berjalan kaki masih ada yang tak bisa berjalan. Begitulah seterusnya. Tanda kita bersyukur adalah ketika kita tidak bertali menjadi orang lain hanya karena kehidupan dunia yang berada di atas. Oke, Bapak, karena kita sudah selesai materi yang disampaikan, maka kita bentuk kelompok untuk menyimpulkan apa yang tadi menjadi dasar kesimpulan yang Bapak sampaikan. Oke, baik, Bapak sudah dibuat bentuk kelompoknya, maka di sini Bapak akan memberikan namanya SKPD, ya kan? Ini tulis kesimpulan apa yang Bapak sampaikan tadi. Oke, silakan dikerjakan. Anak manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium merah. Oke, baik, Bapak sudah selesai mengerjakan satu diskusinya. Oke, sekarang Bapak mintakan dari kelompok 1 untuk memberikan hasil diskusinya setelah materi kita ungkapan rasa untuk berbuat terhadap lain. Kepada kelompok 1, silakan menjelaskan. Depan.
dunia. Syukur nikmat dapat mengakibatkan hilangnya nikmat itu sendiri serta menimbulkan perasaan tidak tenang dan tidak puas. Sekian diskusi kami kali ini. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi telah disampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 sangat luar biasa. Ya, bagaimana kita memahami maksud ya, hidup yang kita pikir ini ada, mungkin ada cita-cita orang, maka syukurilah itu. Bersyukur itu lebih menyenangkan daripada membagi. Ya, ya Pak, jadi bagaimana kualitasnya bersyukur itu agar kita menjadi orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah materi kita, ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan dapat kita nantinya dapat kita praktekkan, implementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, semoga bermanfaat. Adapun baiknya sebelum kita mengakhiri materi pelajaran kita, refleksi dari tempat kita, siapa yang mau? Sepertinya mau refleksi sedikit saja. Jangan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedikit yang akan saya sampaikan adalah refleksi saya. Makna syukur dalam Islam bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi menyambut kemampuan, apresiasi, dan penggunaan nikmat Allah tepakan. Syukur melibatkan hati, lisan, dan perbuatan. Secara hati, kita harus merasa kuat bersyukur atas segala nikmat. Secara lisan, kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Sedangkan secara perbuatan, kita menggunakan nikmat tersebut untuk kebaikan dalam ketaatan kepada Allah. Saya kira sekian refleksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak. Setelah kita laksanakan refleksi, artinya pelajaran karena sudah mau bayar juga, ya kan? Kita adakan saja. Dan untuk materi besok judulnya mana? Meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya. Kita lanjutkan dalam minggu depan. Oke. Bila tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.